kita masuk ke pertemuan selanjutnya. Nah, berbeda dengan yang pertemuan selanjut kemarin kita gunakan. Kemarin kita menggunakan abstrak class ya, kelas-kelas yang berbeda gitu ya, kelas-kelas yang berbeda. Dan abstrak class itu kita gunakan sebagai extends yang mirip inheritance. Gitu ya. Kemarin kan kita buat dua inheritance yang return-nya memang default-nya tulisin angka, lalu titik koma. Jadi titik komanya nggak di belakang di sini ya, tapi di setelah angkanya, setelah tulisannya juga bisa dimasukkan gitu ya. Lalu extend dari bank. Nah, lalu kita buat suatu kelas juga ya. Ini kelasnya ya, namanya kelas harus sama seperti nama dari abstrak ininya ya, dari judulnya. Sehingga ketika kita masuk main, jangan lupa ya nama kelasnya, lalu objeknya. Karena ini kan OOP ya, Object Oriented Program atau PBO ya, program berbasis objek. Nah ini sehingga B kita objekkan, nah B ini kita sebutkan dia sebagai apa gitu ya, SPI kan, lalu kita buat outputnya. Nah, sebelumnya kita menggunakan abstrak, jadi pertemuan ini ya, apa sebelumnya ya. Nah, sekarang kita coba menggunakan interface. Nah, interface dengan abstrak sebenarnya mirip-mirip ya, nggak terlalu banyak juga perbedaan. Hanya saja, kalau dalam suatu abstrak, nah dia ada dalam suatu interface, dia bisa banyak ya, banyak kelas gitu dalam interface. Kalau misalnya di abstrak nggak bisa terlalu banyak. Kalau ini bisa multiple dan lain sebagainya. Oke, kita coba saja ya. Interface misalnya ya, interface kita namakan dia inter pertama ya, titik 2, sama seperti membuat suatu suatu kelas ya. Nah, lalu kita buat public void gitu ya, public void untuk namanya metode saya itu ya, metode saya, lalu titik 2, kurung buka kurung tutup, titik koma. Oke, yang kedua interface ya, inter kedua gitu ya. Nah, habis itu public void kita buat misalnya ya metode yang lain, koma. Oke, ya berarti kedua. Nah, ini interface saya gunakan dua ya. Mirip-mirip seperti abstrak kelas tadi ya kalau kita bandingkan. Abstrak kelas itu kan abstrak kelas, baru dia abstrak nama ininya. Kalau ini kita nggak usah perlu interface, tapi langsung public. Gitu ya. Nah, lanjut. Misalnya kita buat kelas extends-nya ya. Kelas demo gitu ya. Kelas demo. Terus habis itu kita diimplementasikan. Kalau kemarin kan extend. Ini kita implement. Gitu ya. Dia menggunakan tadi ya. Inter pertama, koma. Nah, ini bisa dua. Inter kedua. Itu. Nah, setelah itu, nah, ya kan? Nah, dia kan bertanya ya, nah ini salahnya apa? Metode intern, ini metode yang lain. Oke. Ya kan? Jadi kita asumsikan dia public void, ya kan? Namanya adalah yang void yang ini berarti ya. Sorry. Metode saya. Jadi kita ambil isinya. Itu kita ambil isinya yang kita masukkan sendiri outputannya.
kita masukkan sendiri outputannya. Nah, namanya mungkin kita buat beberapa teks gitu ya. Lalu titik koma. Ini untuk yang pertama. Kita harus ngisi yang dua, karena internya ada dua. Setelah public ini, kita buat lagi aja. Public void. Di sini kita buat metode yang lain. Gitu kan? Nah, hilang. Nah, tadi ada garis merah di sini, karena dia nanya kita belum ngisi ininya ya, public void-nya. Sekarang sudah kita isi jadi aman. Ya, boleh kita masukkan kembali outputannya, system.out.println. Kita isi misalnya tulisan teks yang lain, gitu ya. Oke. Nah, sekarang sisanya gimana? Sama seperti abstract class. Kita buat kelasnya, tapi nama kelasnya sih harus sama ya, seperti yang ini. Judul kita berarti demo class. Ya, sudah, kita masukkan mainnya. Kalau ada main pasti public static void ya. Static void main. Itu biasanya string terus args. Nah, udah. Kita buat sudah nama kelasnya sesuai dengan judul kita. Mainnya tinggal kita panggil. Tadi kita namakan dia demo, ya kan? Objeknya apa? B misalnya ya. Oke, berarti dia adalah new dari demo. Itu aja sih. Udah kan? Nah, tinggal panggil objek-objeknya aja yang terus kita panggil. B dot, nah kita panggil apa dia? Metode saya, gitu kan? Metode saya, koma, terus B dot metode yang lain. Nah, ini dia udah manggil yang ini. Ini, dan yang ini udah langsung kepanggil. Kan? Nah, lalu coba kita run. Nah, biasanya akan salah tuh ketika ini ya, nama kelas ini sama judul kita berbeda. Ya kan? Beberapa teks, tulisan teks yang lain. Ya, jadi itu cara menggunakan interface yang memang mirip-mirip seperti menggunakan ini ya, menggunakan apa namanya? Menggunakan abstrak. Di bedanya ya ada di sekitar penggunaannya. Gitu ya. Nah, lanjut. Jadi apa saja sih yang bisa dimasukkan? Nah, ini coba kalau kita ganti ya. Sistem outprint-nya kita tambahkan kembali, misalnya teks yang baru. Nah, berapa outputan? Kita tambahkan teks lagi. Jadi, isi dari teks tersebut apa gitu ya. Teks yang lain. Harusnya inputannya kan ada 2. Ada 4, sorry. Satu, outputannya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kita running lagi. Jadi dia nanti mengikuti ya. Mengikuti hasil dari apa yang kita buat gitu ya. Jadi di sini bisa tambahkan aritmatika ya, silahkan, jadi tinggal panggil-panggil. Nah, kembali lagi sama seperti ketika kalian main PUBG gitu ya, main Mobile Legends, itu tuh digunakan untuk pemanggilan. Jadi nggak usah ngoding ulang. Nah, jadi itu keuntungan, salah satu keuntungan menggunakan OOP, menggunakan Java dan C++. Ya. Nah, sisanya biasanya kita menggunakan beberapa aplikasi tambahan ya, kayak plugin gitu ya. Kalau di internet berarti harus ngerti HTML dan lain sebagainya gitu ya, yang memang lebih concern di bidangnya. Jadi game-game pun sudah menggunakan, kalau game itu biasanya menggunakan C#. Ini lebih ke Java. Konsepnya sama, dia punya abstract class, itu Iran, dan lain sebagainya.
Oke ya, mungkin segitu pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih.